Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Selamat pagi dan selamat datang kami sampaikan kepada yang terhormat Bupati Ende di Kecamatan Dona, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, para asisten sekda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende bersama anggota, para pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, pejabat lama dan pejabat baru Camat Dona, unsur Forkopimda Sekecamatan Dona, para lurah dan para kepala desa Sekecamatan Dona, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, insan pers, media cetak dan elektronik, singkatnya Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati pula. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 diselenggarakan acara serah terima jabatan Camat Dona dan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dona. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kita awali dengan pembacaan berita acara serah terima jabatan oleh Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende kepada Bapak Petrus Mite APMSI. Disilakan. Berita acara serah terima jabatan Camat Dona. Pada hari ini, Selasa tanggal 30 bulan Januari tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor Kep titik 477 titik 829 garing 6055 garing PP garing angka Romawi 12 garing 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkup pemerintah Kabupaten Ende yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Julianus A. Lagapaza, SSTP MSI, NIP 1986 0109 200 412 1001, pangkat golongan pembina 4A, jabatan Camat Dona yang lama, yang selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Yosep Lebu SE, NIP 1973 06 182 007 01 1015, pangkat golongan pembina 4A, jabatan Camat Dona yang baru, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Telah dilakukan serah terima jabatan Camat Dona Kabupaten Ende di halaman kantor Camat Dona, yaitu pihak pertama telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan Camat Dona Kabupaten Ende kepada pihak kedua. Pihak kedua telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan Camat Dona Kabupaten Ende dari pihak pertama. Demikian berita acara serah terima jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak pertama Julianus A. Lagapaza, SSTP MSI, pembina NIP 1986 010 92 004 12 1001. Pihak kedua Yosep Lebu SE, pembina NIP 1973 06 182 007 011 015, mengetahui Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Haji Ahmad, Magister Manajemen.
Selamat datang kami sampaikan kepada yang terhormat Wakil Bupati Ende di Kecamatan Dona. Persiapan serah terima jabatan. Kami mengundang pejabat lama dan pejabat baru menuju tempat yang ditentukan. Kami mengundang dengan hormat Bupati Ende menuju tempat yang ditentukan. Hadirin kami mohon berdiri. Penyematan tanda pangkat dan jabatan kepada pejabat baru oleh Bupati Ende. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan berturut-turut diawali oleh pejabat lama. Selanjutnya pejabat baru. Bupati Ende. Selanjutnya penyerahan memori jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru. Dengan ini saya menyerahkan memori jabatan Camat Dona periode 24 Februari 2022 sampai 29 Desember 2023. Semoga program kegiatan ini bisa dilanjutkan oleh Bapak. Saya terima memori jabatan ini dan siap untuk melanjutkan. Pejabat lama kepada Bupati Ende. Hadirin yang kami hormati, acara kita lanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dona. Pembacaan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende oleh Ibu Kristina Endang Takari. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende nomor 04 PKK titik KE garing Romawi 1 garing 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Dona. Ketua Tim Penggerak PKK menimbang A. Bahwa berhubung telah dilantiknya Camat Dona yang baru, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dan mengangkat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dona. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf A tersebut di atas,
maka perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten ND. Mengingat 1-5 tertulis terbaca, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat Nyonya Felicitas Don Bosco Pasa disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memimpin tim penggerak PKK Kecamatan Dona. Kedua, mengangkat Nyonya Emerenciana Adelheid Ino Lebu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dona. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di ND pada tanggal 4 Januari 2024. Tim Penggerak PKK Kabupaten ND, Ketua, tanda tangan Nyonya Hajah Mastuti Jahwan. Tembusan disampaikan dengan hormat 1-4 untuk maklum. Selamat datang kami sampaikan kepada yang terhormat anggota DPRD Kabupaten ND, Bapak Julius Cesar Noah. Persiapan pelantikan. Kami mengundang Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dona yang baru menuju tempat yang ditentukan. Kami mengundang dengan hormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten ND menuju meja pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Kata pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten ND. Naskah pelantikan. Berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten ND nomor 04/PKK titik KE-1/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dona. Pada hari ini, Selasa 30 Januari 2024, dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, saya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten ND, dengan ini resmi melantik Nyonya Emerenciana Adelheid Lebu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dona. Saya percaya bahwa Ketua Tim Penggerak PKK akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kami mengundang dengan hormat Bupati ND menuju meja pelantikan. Kata pengukuhan oleh Bupati ND.
dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Januari 2024, saya selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK dengan resmi mengukuhkan Nyonya Emerenciana Adelheid Ino Lebu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dona berdasarkan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende nomor 04-KE-PKK-1 tanggal 4 Januari 2024. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada Ibu untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mensukseskan pembangunan. Ditetapkan di Ende pada tanggal 30 Januari 2024, Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende tertanda Jafar Ahmad. Kami mengundang Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dona yang lama menuju tempat yang ditentukan. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan berturut-turut oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang lama. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang baru. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende. Bupati Ende selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK. Kami persilakan Bupati Ende dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang lama kembali ke tempat semula. Penyerahan surat keputusan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende kepada Ketua Tim Penggerak PKK yang baru. Pelantikan selesai, Ketua Tim Penggerak PKK yang baru disilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende, Nyonya Haja Mastuti Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Ende, yang saya hormati Sekretaris Daerah, yang saya hormati para asisten sekda, yang saya hormati anggota Dewan yang sempat hadir, Ibu Wakil tidak hadir karena ada halangan sedikit ya, pada teman-teman pengurus yang sudah bersama-sama dengan saya pagi hari ini. Yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah,
Yang saya hormati juga salah satu saya lihat ada Pak Direktur PAM. Terima kasih Pak. Tim penggerak PKK Kecamatan Dona dan Porkung Cinca. Yang saya hormati pejabat lama Camat Dona bersama Ibu. Yang saya hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya Bapak Ibu yang undangan yang saya banggakan. Saya kembali mengajak kita sekalian untuk menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenannya kita semua boleh hadir di tempat ini guna sama-sama mengikuti dan menghadiri rangkaian kegiatan pelantikan Ibu Emersiana Adelheid Ino Lebu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dona. Hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan yang berahmat ini saya bersama Ibu Wakil sebetulnya, tapi karena berhalangan, menyampaikan provisiat dan selamat kepada Ibu Emersiana Adelheid Ino Lebu, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dona yang sudah saya lantik barusan. Tugas Ibu yang paling mendasar adalah selain mendukung tugas suami sebagai camat, juga diharapkan dapat memotivasi ibu-ibu untuk aktif dalam kegiatan PKK. Harus Ibu pahami bahwa gerakan PKK akan berjalan baik ketika Ibu sebagai pemimpin memberikan teladan bagi ibu-ibu lainnya untuk secara sukarela terlibat dan aktif dalam mensukseskan 10 program pokok PKK. Oleh karena itu, saya berharap Ibu dapat kembali mengefektifkan penguatan dan manajemen kelembagaan dan operasional gerakan PKK di wilayah ini, terutama mengaktifkan kelompok-kelompok dasawisma, terutama pemanfaatan pekarangan dan kebersihan lingkungan. Di samping itu juga, Ibu harus terus memberikan pendampingan dan memberikan motivasi kepada tim penggerak PKK desa dalam pemberian PMT, melakukan monitoring PAUD dan pelaksanaan posyandu, serta memberikan pendampingan bagi UKM yang ada di desa. Ibu harus juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan stunting, masalah kesehatan ibu anak, dan masalah gizi buruk. Mari kita bergerak bersama memajukan gerakan PKK di wilayah kita. Dukungan Ibu bersama kader-kader PKK yang ada di wilayah Ibu terus saya harapkan dan demi memajukan gerakan PKK Kabupaten ND. Pada kesempatan ini, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, saya juga berharap kepada Bapak Yosep Lebu, Camat Dona, sebagai pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan, agar dapat memberikan perhatian dan mendukung penuh kegiatan-kegiatan PKK di wilayah ini. Apabila ada dana-dana yang sekiranya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan PKK, dapat dialokasikan guna membiayai kegiatan-kegiatan PKK. Di samping itu, program-program kegiatan kecamatan juga dapat melibatkan kader-kader PKK. Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Felicitas Don Bosco Pasa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dona sebelumnya, untuk seluruh perhatian dan dedikasinya mensukseskan program-program PKK di wilayah ini.
Juga terima kasih kepada Bapak Yunianus Ahlaga Pasha, Camat Dona sebelumnya, yang telah membantu dan mendukung suksesnya program-program PKK di wilayah ini. Ini saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama membangun dan memajukan gerakan PKK di wilayah kita, terutama mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkarakter. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan yang terhormat Bupati ND, Dr. Andus Haji Jafar Haji Ahmad, Magister Manajemen. Ini minta maaf, saya harus berangkat jam 11, jadi bisi-bisi tadi, yang lama-lama katanya. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tafe. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati ND, yang saya hormati Pak Sekda, beserta para asisten Sekda, yang saya hormati ini teman-teman saya, ada anggota DPRD tadi, Pak Tulfi, Pak Asesa, dan Pak Maksi. Mana Maksi itu? Ngambilnya kok? Ada yang ngambilnya? Hah? Bendera. Ada joran, dia tidak percaya diri. Dia takut sama joran kali. Nah, sama-sama calon provinsi soalnya. Ya, sesama bis kota dilarang saling mendahului. Nah, ngambil sesara, nah, tidak apa-apa kok. Nah, salaman dulu ya. Jadi yang saya hormati pimpinan OPD, ini banyak sekali, saya senang sekali. Ada Ibu Nona, juga ada Ibu Aries, Ibu banyak nih. Ya, yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PPK ND, beserta Ibu Wakil tidak hadir tadi. Ibu Ketuanya hormat kita pernah deh. Ibu Ketua PKK ND dah hormat kita, alhamdulillah hormat pernah deh. Ada sao juga. Ada sao banding pada di mana? Kita untung juga. Nah, dihormati nih. Yang saya hormati pejabat lama. Ya Iwan, terima kasih pengabdianmu. Pejabat baru Lebu, ya saya pilih Lebu aja, minta maaf. Jadi bahasa setiap Lebu aja. Jadi ini bahasa Adilkai. Ya panggil Anda seperti itu. Tadi sama datang di Nunai, walaupun kampungmu. Jadi yang saya hormati ada teman-teman dari Babinsa tadi, ada Kapolsek. Tadi ada, kok di mana sekali itu? Wih, duduk depan kok. Tidak ada kursi kah? Baik, yang saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, ada ketua forum Masalaki, ada data saya lihat tadi. Yang seperti pada kesempatan ini, tokoh perempuan, tokoh pemuda, teman-teman pers yang saya banggakan, singkatnya Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum saya beri sambutan, saya ada sedikit Pak Sekda ini ada kenangan buat saya tadi ketika Ibu Ketua Tim Penggerak PKK baca SK-nya. SK itu ada nomornya, nomor sekian-sekian tapi KE itu garis miring 2024. KE itu ketika dulu kami pacaran di Jakarta itu, ya pacar sama ibu ini. Dia tanya kalau bahasa ND itu kakak itu siapa? Kalau Jawa kan Mas, ya. Nah, kak, ya sih kak.
Kalau bahasa ide itu KE, saya bilang tuh. KE, itu kakak saya bilang tuh. Saja saya itu dia panggil saya KE terus. Jadi saya ingat, oh itu nomor KE, jadi ini kadang-kadang buat saya kembali ke masa lalu saya. Ya terima kasih Ibu Ketua Mbak PKK yang beri nomor itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pertama tentu puji syukur pada Tuhan Maha Kuasa atas rahmatnya kita boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang saya hormati, saya bersama Wakil Bupati Inde menyampaikan selamat dan profisiat kepada Saudara Yosef Lebu yang sudah dilantik sebagai Camat Dona dan Ibu Emerinsia Adelheid Ino Lebu yang dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dona. Kehadiran kami semua di kesempatan ini tentunya untuk memberikan dukungan kepada saudara bersama Ibu dalam menerima tanggung jawab ini. Harus saudara pahami bahwa ketika saudara kami percayakan mengemban jabat ini, berarti kami percaya bahwa saudara mampu mengemban jabatan ini. Jaga kepercayaan yang sudah kami berikan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dedikasikan seluruh kemampuan yang saudara miliki guna membawa perubahan di wilayah Dona ini. Bantu saya di Pak Wakil untuk membenahi dan perbaiki semua kekurangan yang ada di wilayah ini. Siapkan data yang akurat agar penanganan dan program pembangunan tepat sasaran, terutama data kesehatan, pendidikan, dan potensi lahan pertanian dan perkebunan serta lahan tidur yang bisa kita manfaat di kemudian harinya. Data ibu hamil, balita, data usia sekolah, pastikan masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan dan pastikan anak usia sekolah harus mendapatkan atau memperoleh pelayanan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun ini betul tiap Sekda kita akan bangun puskesmas di Kecamatan Dona. Ya, Ibu sekalian. Persoalan saya lahan. Tadi kita nengok ke sini tadi, kalau kita bangun di atas ada gedung itu miliknya provinsi. Ibu Dinkes, hati-hati, kita bisa itu. Berarti lahan di bawah ini miring ini. Nah, miring ini tentunya mesti diuruk dulu dan direncanakan baik, sehingga kelak tidak ada persoalan ketika kita bangun. Ya, lihat baik-baik dulu, nanti kita bangun ke miring bagaimana, silakan. Saya ingin itu menjawab permintaan Pak Camat lama kalau nggak salah. Waktu kita ada stunting ya, dia keluhkan kami terlalu jauh. Kenapa di Boltopo sana stunting tinggi? Katanya terlalu jauh ke puskesmas sini. Di sini sana Boltopo tuh ada puskesmas. Ngarupolo, maaf Ngarupolo. Jadi di sini tidak ada, kejauhan kita ke sana. Makanya kita bangun di Kecamatan Dona satu puskesmas tahun ini. Kelengkapan nanti barangkali tahun 2000. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin juga menyampaikan teman-teman sekali, ada beberapa catatan saya untuk infrastruktur masuk di Dona ini, yaitu rekonstruksi Jalan Dona Lukuboko dengan anggaran 2,3 miliar. Kemudian dari Kawal Kota ini 7 juta saja. Karena tahun ini terus terang teman-teman sekalian, kita dibebani dengan anggaran Pileg dan Pilpres yang cukup tinggi. Jadi agak turun tahun ini, sehingga dari Kawal Kota itu ya mudah sampai ke Walu Kota baru 700 juta. Insya Allah tahun depan pastikan jalan selatan ini jadikan jalan utama juga. Ibu sekalian sahabat. Jalan Walu Kota kita sewa 1 miliar. Nih tahun ini juga ini mungkin abdi masih di saya. Ya PMD. Ini tembus nanti Bapak sekalian. Nanti kita tembus ke Bulugitan. Kita pastikan jalur selatan ini potensi ekonomi sangat luar biasa. Insya Allah di tahun-tahun depan kita konsen di selatan ini. Karena tengah ini Akipa, Kurulimpur segala macam sampai Bulugitan nanti
mudah-mudahan tahun ini kita tembus ke 10 juta. Karena ada dana impres tahun ini. Ada 2 dana tambahan kita, yaitu Nangapanda, Ovea, Maukaro. Akan tembus nilai sekitar 20-an miliar. Ini juga ini nyambung kita punya Akipa Kurlimbu. Itu yang sambung sampai 20 juta nanti. Itu mudah-mudahan tahun ini kita perdana impres Bapak Ibu sekalian. Karena sektor pendidikan ada rehab kelas di mana nih? SPS Ngaluroga ada 313 juta sekian. Kemudian SD Impres Ngalupolo ada rehab juga ruang kelasnya sebanyak 223 juta. Banyak ini Bapak Ibu sekalian. SD Katolik Ngalupolo, Impres Potumumba, SD Katolik Potopo. Banyak nih Pak. Ini Ibu PK mana nih? Ada Ibu PK? Dona hebat nih Pak. Baca banyak juga nih. Baca juga nih. Siapa dulu? Ini waduh, ini anggota DPRD dari Indo, nah hebat nih perjuangannya. Oh, Petrofi. Si Ama Yulius Materoko. Ini daerah sini, tak maksi. Nah, daerah Klasok Petrofi. Banyak sekali nih. Baik Bapak Ibu sekalian, ini banyak sekali yang kita bersyukur. Yang penting saya ingin jelaskan bahwa Akipa ini, Kurlimbu itu mudah-mudahan 10 juta, jalur tengah ini akan membantu percepat ekonomi kita di jalur tengah. Kita jalur negara sudah bagus, kemudian jalur 10 juta sampai sini sudah bagus, kemudian jalur selatan ini yang jadi prioritas kita untuk kedepannya. Sebab demikian teman-teman sekalian saya hormati, pelabuhan kita sangat memadai. Nanti saya besok ke Surabaya ada 1 kapal ro lagi setingkat Rusitra itu lagi ada di jalan kapal. Saya diminta pemiliknya untuk datang ke sana besok, saya cek, nanti saya minta lainnya itu Kupang, Ende, Bangapu, dan Surabaya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita dapat 1 kapal lagi seperti Rusitra. Jadi ada 3 kapal Bapak Ibu sekalian, niki itu Surabaya Ende, kalau Surabaya Ende ya, tidak boleh bergerak kemana-mana. Rusitra sekarang ini untuk jalur pariwisata, Ende, Pajo, Lombok, Surabaya, ini lain pariwisata. Satu lagi kita hadirkan ini, Kupang, Ende, Waingapu, Surabaya. Kita kuasai selatan ini teman-teman sekalian. Itu kenapa begitu teman-teman sekalian? Kita ingin Ende ini jadi titik sentral kota perdagangan. Belum lagi nanti dari Polres Timur itu Alor ya, dia harus masuk ke Ende juga, baru ke Surabaya. Kita ingin demikian. Nanti juga hari Kamis besok juga saya presentasikan depan teman-teman di Surabaya, Pelindo. Kita ingin ekspor langsung batu-batu pengenyawa kita, kakao kita, term jagung, ekspor langsung dari Ende untuk ke luar negeri. Ya teman-teman sekalian, ini semua kita lakukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk ke depan saya mau sampaikan pada teman-teman sekalian, kita harus konsen di pertanian. Saya kemarin rapat staf Pasikda, tolong ke depan kita konsen di pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan. Sebab kalau tidak Bapak Ibu sekalian, pisang kita akan sulit cari di nanti. Karena setiap minggu itu pisang bertonton ke Surabaya sana. Kakao juga begitu, Veo juga begitu. Lama-kelamaan, Nio gitu nah, kelaparan. Kalau tidak tanam dari sekarang, 5 tahun ke depan akan habis kita. Kita salah meninggal anak cucu kita, tidak punya hasil lagi. Untuk itu ke depan, pemerintah ada konsep di pertanian yang jangka panjang. Veo, kakao, Nio harus kita tanam pulang Bapak sekalian. Saya khawatir itu. Tapi ekonomi kita ada kekosongan kita nanti. Itu jadi konsen Pak Sekda dan teman-teman sekalian, karena masa jabatan kami 7 April 2000 selesai, jangan perwakilan. Ini amanat titip pada teman-teman sekalian. Ya, konsen di pertanian, pelabuhan udara saya tidak khawatir, karena sudah ada genggam kita.
udara itu Bapak Ibu sekalian saya hormati, tahun ini dapat anggaran banyak. Satu lagi, saya terus terang aja, kenapa kita udara mahal? Karena monopoli wings. Pak Peter Gubernur sudah ngomong Presiden, ngomong Menteri Perhubungan, tidak bisa juga. Karena pesawat ATR tidak ada lagi. Kemarin saya ke Citylink, dapat kita 1-2 hari, dia balik ke ujung pandang, karena ujung pandang rusak. Sekarang ATR tidak ada lagi, nah kita mau tidak mau, saya kemarin ada data kita dalam rangka menyambut Natal baru itu, yang lewat pelabuhan itu hampir 8.000 orang keluar masuk ED. Ada hampir 4.000 masuk, keluar 3.000 lebih. Udara semua 3.500 keluar masuk, yang 2.000 masuk, yang 1.000 lebih keluar. Apa artinya? ED itu kota dirantau juga, keluar masuk. Seperti Ibu Dinkes, orang di Jawa, Ibu ini, Ibu Sekda, benar merantau ini juga termasuk itu. Jadi ND itu pergi keluar masuk orang itu sama, yang merantau masuk ED sama. Data saya buktikan teman-teman sekalian. Nah, untuk lewat udara, Bapak Ibu sekalian, saya bilang coba cari yang paling tinggi mana di luar Bajo sama Kupang. Ternyata kita kalah deh Sumba Bardaya. Sumba Bardaya 7.000 Pak masuk, pulang masuk. Kita cuma 3.000, hampir 4.000 saja. Saya tanya kenapa? Karena mereka ada pesawat Bali, 6 air masuk langsung mereka, pulang pergi. Mereka murah. Saya minta kenapa tidak langsung ke ND? ND pesawat L8 kita tidak bisa mendarat. Makanya kemarin secara staf Pak Sekda titip ke depan perpanjang landas kita sekitar 400 meter lagi, dan ke luar lagi sampai kiri kanan 40 meter lagi. Kita harus anggarkan Bapak Ibu sekalian. Anggar dulu, baru kita minta APBN. Ini mau tidak mau, kalau kita ingin tidak mahal pesawat ini. Landasan pacu kita perlebar supaya setingkat MAI Boeing itu bisa masuk ini. Kalau tidak, kita begitu saja Bapak Ibu sekalian. Itu pekerjaan besar untuk kita ke depan. Kalau pelabuhan, saya teman-teman sekalian, kita ini jadi pelabuhan khusus Roro. Roro itu kan ada pisinya, ada yang turunnya, seperti Nangakeo. Untuk IP khusus Umpeder, itu kontainer sama kapal. Kita tahun ini dapat 9 kapal pesiar yang masuk ini, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Ketika saya kemarin di benua kemarin, saya teman-teman, karena pusat kapal pesiar itu semua di benua yang bagi kemana-mana, kerja 4 kemana-mana. Kita coupling memang. Di tahun 2009 kapal pesiar masuk Inde. Hanya saja masuk Inde tujuan cuma Kelimutu. Belum adat belum. Makanya kepada teman-teman, cobalah, karena induk kita itu di Denpasar. Baik pelabuhannya, bahannya itu ada semua di Denpasar itu. Indonesia Timur pusatnya di Bali. Nusra itu, Bali, Sumbawa, segala macam itu pusatnya di Bali. Pelabuhan. Makanya teman-teman kita harus tahu jalur kemana kita ini. Karena saya tahu jalur, makanya saya datang teman-teman. Saya coupling pesiar harus ke ED begini-gini. Itu semua teman-teman hormati dalam rangka percepatan kita punya daerah ini. Baik Bapak Ibu, saya kembali ke sini dulu. Data tadi saya tahu ini stunting Dona ada berapa Ibu di sini? Untuk tahun 2023 naik Bapak. Naik. Jadi tahun 2022 hanya 7,9%, tahun 2023 naik menjadi 15,9%. Dari 7% naik jadi 15% untuk stunting. Dari 56 yang stunting, tahun 2023 naik ke 110. Petrusvi, Patu Kambing ini anggota DPR, itu stunting masih naik di sini. Maka saya bangun puskesmas itu karena memang persoalan jauh dari puskesmas, orang malas puskesmas. Makanya kita dekat pelayan itu kepada masyarakat. Salah satu alasan kenapa kita bangun di Dona ini satu puskesmas
stunting naik, kemudian naik. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Baik, yang saya hormati di samping itu juga, di samping juga tugas kan saudara untuk memperhatikan bagaimana penanganan stunting, Pak Camat ya, kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan Kamtibmas. Ada teman-teman saya dari Danramil sama Kapolsek, bantu sama-sama. Ini daerah ada yang mulia Pak. Daerah ada kerajaan kita di sini. Saya, teman-teman saya hormati, saya merasa kehilangan ketika Bapak Uskup meninggal kita. Saya menyampaikan Mas Dona, ada kedekatan saya pribadi dengan beliau. Saya senang dengan beliau, saya mau sampaikan, ketika saya ada suka, duka itu, saya lapor beliau. Duka yang pertama itu kita COVID. COVID itu melaksanakan Idul Adha. Saya rapat di teman-teman sebab minta dibuka sholat tetap. Di atas teman-teman Katolik gereja ditutup. Saya gelisah, bingung saya. 3 hari saya tidak bisa tidur, teman-teman sekalian saya hormati. Bagaimana? Saya telepon Pak Gubernur bilang begini, Pak Victor bilang, kau kan bupati, dasar kau, buka tutup kau punya urusan. Oh, camat, ya kan? Saya bingung ketika itu, saya tidak bisa, ini ada saksi, Ibu Aries, Dr. Aries ini. Saya minta mata, pagi-pagi saya bangun, saya minta dokter kau tolong lihat jantung saya dulu, benar nggak jantung saya ini? Datang alatnya kayak semua sini, ya saya minta maaf, Ibu Nona, saya takut. Dari almarhum Pak Marcel, tahu-tahu kita mana di Mbak Sonana. Takut saya, maka saya bilang, Dokter Aries, malam pagi kau kesini dulu. Kenapa? Tolong lihat jantung saya dulu, benar tidak? Saya bilang tuh. Data diukur-ukur semua, ya baca, tidak apa-apa, berarti masih normal. Kamu kecapean saja. Terus saya minta sekretarisnya Bapak Uskup, saya minta ketemu hanya menyampaikan persoalan, ini bagaimana saya ini. Sampai beliau duduk kami berdua, Bapak Uskup cerita tentang COVID. COVID saya bilang, yang mulia kalau saya lockdown daerah ini, 3 bulan masih makan kita. Kalau tutup semua Anda jadi heboh betul, laut saya tutup, kiri kan saya tutup, masyarakat saya 3 bulan masih makan. Karena saya cek, pulau ketahanan pangan kita sudah cukup. Untuk ekonomi tetap berjalan. Kapal Roro saya bilang, supir ngantar bis truknya di Surabaya, kamu turun. Truk berangkat sendiri ke Ende, ke Paniki itu, turun sini baru diambil. Hanya truknya, aman, yang mulia saya bilang gitu. Idi, saya surapat, ketika wabah betul-betul, Idi turun. Untuk bantu kami semua, yang mulia. Tapi kita kekurangan obat. Nah, apalagi, satu persoalan yang mulia, saya datang ke sini satu saja. Kemarin saya rapat dengan teman-teman saya di sana, para amu ima, tokoh agama kami ketua NU, minta tetap buka untuk oda sholat Idul Adha. Saya dan Bapak menutup gereja, saya minta arahan. Itu hebat yang mulia itu, Bupati Ende, kau dengan baik-baik, itu urusan gak dewana, kau tidak bisa. Kau buka saja, nanti kau orang demo. Saya bilang, bagaimana di gereja? Itu bukan urusanmu, urus saya, kau tidak bisa. Oh, itulah hebat yang mulia itu. Saya tuh cium tangan dia, pulang saya tuh, aduh, saya bisa tidur. Saya kemana mas saya ngomong. Ketika terjadi itu ada rakor koperasi, ada yang mulia juga. Pak Romo, teman-teman, biar ada juga. Saya minta izin, yang mulia, saya ngomong ini. Kenapa senang hatiku, saya bilang itu. Bantu saya luar biasa. Saya pulang bisa tidur saya. Tidur, kemudian beliau tanya dengan anggota Forkopimda, Bapak udah kasih tahu belum? Saya bilang nanti saya rapatkan. Saya kasih tahu, Forkopimda kalau saya buka, mereka bantu saya, tutup, bantu saya. Terima kasih yang mulia. Ya, pilih cium tangan, saya bertidur di mobil, saya tidur bisa. Itulah, kemana-mana saya punya sejarah. Beliau bantu saya sangat biasa. Maka dari itu, ketika beliau pergi dipanggil Tuhan Maha Kuasa, saya liburkan ASN saya. Libur sekolah saya liburkan, AS saya libur, berikan yang terbaik untuk beliau. Kami orang baik, sekalian.
banyak cerita saya dengan beliau tuh. Jadi ini saya sampaikan, saya merasa kehilangan. Ketika saya di Kupang, hanya jemput PLT, Kakak Yosef dan saya. Saya jemput beliau di Kupang. Kebaikan saya tidak bisa balas, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa untuk saya, NDD, pada yang mulia ini. Baik, secara khusus saya ingatkan bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan pesta demokrasi, tepatnya tanggal 14 Februari. Ajak seluruh komponen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan aman dan lancar. Beda pilihan bukan menjadi pemicu perpecahan, tetapi semakin mendewasa kita dalam berdemokrasi. Tidak beda nih perwakilan, tapi kami tak bersama. Kami pisah, tapi kan ketawa-ketawa saja. Sampai kayak suruh, kayak ada kayak asumsi, kayak amin, kayak kemana dia? Kayak amin bisa kayaknya. Tidak kok, ini lain di sini. Amin ada maksud tertentu. Nah, itu namanya persahabatan. Ya, Julius Ari. Amin. Amin kok. Beda feeling kita ketawa-tawa saja. Semakin panas dunia ini Pak, semakin panas daerah ini. Kalau kita nyikap, kita TikTok, kita ikut-ikut terus, semakin jauh kita. Santai-santai saja, gunakan hak pilih kita, dia pilih suara itu. Atau bembo kok, sudah tidak orang tahu. Itu pesan saya, teman-teman sekalian, dan pada kesempatan itulah Ketua PKK Kecamatan Dona, saya harapkan dukunglah suami sepenuh hati. Jadi suami benar bersama. Ya, habis alasan, macam apa namanya? Mana camat varian sini, camat varian. Camat mendengar kayak mana terus? Ya si Eko, maaf lu bisa. Ini bercanda teman-teman sekalian, ya, saya hormati. Di belakang seorang laki-laki hebat ada istri hebat. Kayak Indonesia laki-laki itu, ya teman-teman sekalian. Itu besarnya kita di tengah-tengah hebat istri kita. Ya, setiap berdoa untuk kita. Si perempuan itu hebat, Bapak Ibu sekalian. Ya, nyonya saya ini kecil-kecil begini nih. Saya senang. Dompet saya tidak pernah dibuka, Bapak Ibu sekalian. Kalau buka bahaya. Kita kamar pelabuhan. Dompet ada. Nah, HP na, kalau HP na, paling saya, tapi kalau pekerjaan, telepon anak, kau tolong ambil. Saya punya kerjaan. Tapi HP, ini pada mana kita? Takut istri bukan, tapi yang saya itu tidak pernah. HP bukan, iya kayak mana, sampai selesai. Salah satu contoh ketika Pak Marcel ada kecelakaan di Kupang, Ibu Nona, telepon dari terus jam 1 malam, kan gimana deh? Bunyi, dia dekat HP, dia terima angkat. Jasi, nyonya, ya terhormat, angkatlah HP itu. Toh kayak Toro, tidak ada nama. Baru sini, tidak ada nama. Bunyi terus. Ya bang, tempat saya lihat, dia tahu channel Bekar. Kabar berita tentang almarhum Pak Marcel itu dalam keadaan koma. Itu yang saya mau sampaikan. Tadi Faizat hebat, dompet anak ibu MT. Tidak pernah dompet baru ambil duit tanah. Madam dompet tur kita, ibu sekali buka duit kan. Coba ambil, kau buka dua, tolong, dompet saya ada duit itu. Tidak buka. Mana dompet, patri kita. Nah, kayak jam request, sekarang. Tidak ada kok. Jadi, itu pemicu salah satunya. Walaupun jarang Noriana, amar, rasa kok. Dompet banyak sih macam-macam tiap dia. Nomor telepon perempuan ada di situ. Banyak kok. Ya. Tapi itulah, Bapak Ibu sekalian, selamat. Saya itu. Sampai sekarang ini, ya alhamdulillah cuma satu itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, istri dampingi terus. Ya suami. Kamar pergi pakai HP-nya. Pakai on WhatsApp, miss call, kau di mana? Miss call kau di mana? Saya di sini. Dulu untuk kita tidak ada Pak, tidak ada miss call. Hotel celaka banyak zaman dulu tuh. Dulu kan saya di sini, bodoh, saya di sini. Padahal kita di mana-mana tuh. Ya ini pengalaman. Bisa hormati, jadi dampingi suamimu dari seluruh hati. Kesuksesan
suami ada di tangan istri. Kalau istri tidak baik, kita tidak sukses. Tapi jangan menyakiti hati istri, Bapak sekalian. Ya, Ibu Dintes ketawa itu, kalau saya bilang gitu. Itu saja Bapak Ibu saya hormati. Sebelum akhir sambutan ini, saya bersama Bapak Wakil Bupati Ende menyampaikan selamat bekerja kepada Saudara Yosef Lembu dan terima kasih. Pak Ari sebetulnya ingin betah dia minta sama saya, dia lebih sana di Dona daripada di tengah. Ini diminta sama saya, tidak bisa, kau sini tengah, kau masuk di tengah. Di sini jatahnya Aryo Frans. Dia minta, sudah baik sudah kata Pak Bupati, saya di tengah. Jadi terima kasih pengabdian luar biasa tadi, PA tadi, saya memahami karena kau terbaik untuk bina daerah ini. Jadi terima kasih. Untuk Ari Lebu, ya ikuti dari beliau. Turun banyak, ngomong banyak, ya banyak saya dari masyarakat. Dekat dari mereka. Punya jabatan, habiskan cari kawan. Jangan di media saja, tidak digunakan kok. Jadi ada jabatan, cari banyak kawan. Saya itu bisa berkawan sembarangan saya. Orang punya kapal saya berkawan. Pemilik kapal saya berkawan. Pak cek kapal, apa hubungan dengan Bupati cek kapal? Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan kok cek kapal. Enggak ada tugas dalam job saya, tidak ada cek kapal, tidak ada. Tapi itu salah satu faktor perkawan itu bantu saya. Saya teman-teman sekalian, saya kemana-mana, ke nama pelabuhan, saya diurus pelabuhan. Hotel urus pelabuhan, bandara saya turun. Ada pasti orang pelabuhan, urus saya. Kenapa? Karena kita berkawan terus sepenuh hati dengan teman-teman kita. Kita pensiun pekana, mbak anak terun pelabuhan Cirebon, kok zaman Cirebon kok. Oh hotel Pendiaba, mana pelabuhan Palembang, itu juga teman-teman sekalian. Kekompakan perlu kita bina saat kita menjabat. Ya, baik, harapan kami perubahan di wilayah ini secara signifikan. Dan demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, selalu menyertai setiap usaha dan kerja kita menuju Ende yang lebih tangguh. Ada satu saya sampaikan, dana tahun ini Bapak Ibu sekalian untuk dana desa itu untuk pelatihan yang punya desa naik, tahun ini naik 4 miliar ya Pak Sekda ya. Jadi jumlah semua jadi tahun ini naik, walaupun kita susah uang. TPP saya itu dipotong Pak. TPP Pak Sekda yang cuma 5 kali saja. Ya 5 kali itu 5 bulan, masuk 5 bulan. Tahun 6 bulan. Nah, kenapa bagi teman-teman kita ingat desa itu harus kita utamakan. Alokasi dana desa tetap naik. Tahun ini, tahun 2024 jadi 67 miliar sekian. Naiknya dari tahun sekarang 4,7 sekian miliar. Tepuk tangan untuk desa. Nah, kita tekan teman-teman kita, minta maaf pada ASN, hanya 6 bulan TPP-mu. Dana kita gunakan untuk lari ke desa. Mudah-mudahan presiden terpilih nanti dana ada jadi 5 miliar, ada jadi silakan aja. Kita senang-senang saja. Ya, nanti dia saya lupa apa dia itu pedan saya lupa. Mohon saya nggak kelihatan kok. Pede-pede nggak kelihatan, jadi jangan salah lupa Dirut PDAM ya. Selamat datang juga kalian semuanya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan pantun saya pada teman-teman sekalian. Pantun begini, kalau Bapak Ibu bilang pantun bagus, bilang gagaye. Setuju Pak? Ya gagaye. Baik. Burung nuri, burung dara. Kurang kompak kok. Burung nuri, burung dara. Terbang melayang di angkasa. Mari terus membangun ini demi masyarakat yang sejahtera. Ada satu lagi ini untuk Pak Wakil saja ini, tidak saya. Ini titip pada Pak Wakil. Ini pantun titip pada Pak Wakil nih.
Dia bilang begini, Lanjutkan. ya tidak kok sembarangan aja. Saya cuma bilang titip pada Pak Wakil. Lanjutkan. Jalan-jalan ke Kecamatan Dona, bertemu gadis senyum menawan. Nampar kor mana-mana. Kita berpisah hanya untuk sementara. Pasti bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Safe. Om Santi 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 Om. Enam budaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Terima kasih. Selanjutnya doa yang akan dipandu oleh Suster Yosefina dari Biara Wajah Kudus. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, izinkan saya untuk membawakan doa pada kesempatan ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, puji syukur, sembah bakti kami haturkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa kami di dalam surga, atas rahmat dan berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami pada siang hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh menikmati cuaca yang baik, udara yang segar, dan dalam situasi yang damai. Kami telah Engkau perkenankan untuk melangsungkan acara serah terima jabatan dan pelantikan Camat Dona yang berjalan dengan aman dan nyaman sampai saat ini. Kami juga bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih karunia dan kebijaksanaan-Mu yang telah memilih dan menetapkan para pemimpin kami yang baik dan bijaksana seturut pandangan-Mu untuk memimpin, membimbing, dan memotivasi seluruh lapisan masyarakat di daerah wilayah kami ini. Bapa yang kekal dan kudus, kami hendak memohon rahmat dan berkat-Mu untuk menyertai para pemimpin kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka masing-masing. Karuniakanlah mereka roh kebijaksanaan, roh persatuan, roh cinta kasih. Kiranya mereka terbuka hati dan dengan rendah hati mampu bekerja sama, bergandeng tangan dengan seluruh jajaran serta segenap masyarakat agar segala rencana program yang telah ditetapkan senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak hati-Mu demi kebahagiaan dan kesejahteraan kami semua. Ya Bapa yang kekal dan kuasa, akhirnya kami memohon rahmat dan berkat-Mu untuk seluruh rangkaian acara kami yang masih tersisa. Persatukanlah kami di dalam cinta-Mu, agar kami mampu bekerja sama sehati sejiwa, bahu-membahu untuk membangun wilayah kami demi kesejahteraan kami semua. Dan akhirnya dalam seluruh tugas dan pelayanan kami masing-masing senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Acara selanjutnya foto bersama. Kami mengundang pejabat lama dan pejabat baru bersama Ketua TPPKK menuju tempat yang ditentukan. Kami mengundang dengan hormat Bupati dan Wakil Bupati ND bersama Ketua TPPKK Kabupaten ND menuju tempat yang ditentukan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya Rama Tama yang diisi dengan santap siang bersama. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said.